Gairah liar ayah mertua, bab 2. Hari-hari berikutnya aku bersikap seperti biasa. Demikian juga ayah mertuaku. Namun ada satu hal yang sedikit berbeda dari hari-hari sebelumnya. Yaitu, aku yang sekarang merasa agak malu ketika menghadapi ayah mertuaku. Jika beliau melihat ke arahku, aku merasa gugup. Dadaku mendadak berdetak lebih cepat. Cara pandang beliau terhadapku kali ini benar-benar berbeda dari biasanya. Aku merasa aku harus menghindar dari beliau untuk beberapa saat ini. Namun, tidak selamanya aku bisa menghindar dari ayah mertuaku. Karena aku masih tinggal bersama di rumah ini. Karena setelah suamiku pergi bekerja dan ibu mertuaku sibuk menjaga toko, mau tidak mau, kami pun berduaan lagi di dalam rumah. Sekitar pukul 7 pagi. Ayah mertuaku sedang menonton televisi. Sedangkan aku seperti biasa melakukan pekerjaan rumah tangga. Setelah pensiun ayah mertuaku memang tidak ada aktivitas lain, selain menonton televisi, merawat bunga di halaman belakang, kadang menjaga toko saat ibu mertuaku pergi ke pasar. Pagi itu, entah kenapa, aku merasa suasana yang terjadi di antara kami begitu canggung. Ini tidak boleh terjadi. Aku harus bisa memecahkan suasana yang dingin ini, gumamku dalam hati. Aku pun berinisiatif menghampiri ayah mertuaku di ruang TV. Ayah, mau dibuatkan kopi? Tanyaku sopan. Boleh, nak. Jawab ayah mertuaku sambil melihat ke arahku yang berdiri di hadapannya. Mendengar jawaban beliau, aku segera pergi ke dapur untuk membuatkan segelas kopi untuk ayah mertuaku. Kurang lebih 10 menit, setelah kopi itu jadi, aku segera menyajikannya kepada beliau. Ayah, ini kopinya, ucapku sambil meletakkan secangkir kopi di hadapannya. Iya. Terima kasih, nak. Sini duduk nonton TV sama ayah, kata beliau kepadaku. Tuti, masih mau nyuci? Yah, jawabku dan segera pergi dari hadapan ayah mertuaku. Cepat-cepat aku segera berjalan ke arah kamar mandi yang ada di dekat dapur. Saat aku sibuk mencuci baju, tiba-tiba ayah mertuaku masuk ke dalam kamar mandi. Sontak aku kaget. Ayah! Seruku kaget melihat ayah mertuaku tiba-tiba masuk ke dalam kamar mandi. Ayah mau apa? Tanyaku sambil menghentikan sejenak aktivitasku mencuci baju. Ayah mau bantu kamu nyuci. Nak? Jawabnya diikuti dengan berjongkok di dekatku. Tidak usah. Yah? Kataku dengan menatap wajah ayah. Ayah pengen. Nak? Jawab ayah sambil mengangkat tubuhku untuk berdiri. Kemudian tubuhku disandarkan di dinding kamar mandi. Ada ibu, yah? Kataku mencoba mendorong tubuhnya. Ibumu sibuk jaga toko, kata ayah yang terus menatapku dengan tatapan yang tajam. Cukup, yah. Cukup satu kali saja. Jangan diulangi lagi. Kataku memohon untuk tidak melakukannya lagi. Sekarang terakhir, ucap ayah mertuaku seraya menutup pintu kamar mandi dan menguncinya. Akhirnya kejadian itu tidak dapat dihindari. Aku dan ayah melakukannya lagi. Aku pasrah dengan keadaan, entah apa yang merasuki aku dan ayah mertuaku, kami pun melakukannya di kamar mandi. Kami benar-benar mencapai puncak dan menyatukan semua rasa yang kami miliki, membuat aku merangkul ayah dengan sangat erat. Di saat kami mengatur nafas, tiba-tiba kami dikagetkan oleh suara ibu mertuaku yang memanggilku. Nak Tuti? Suara ibu memanggil dari luar kamar mandi. Iya, Bu, jawabku dengan tenang. Lihat ayahmu. Nah? Tanya ibu mertuaku. Aku dan ayah kaget mendengarnya. Tadi nonton TV, Bu? Jawabku dengan santai agar ibu mertuaku tidak curiga. Setelah mendengar jawabanku, aku mendengar langkah ibu mertuaku pergi dari depan pintu kamar mandi. Ayah, cepat keluar, pintaku dengan suara lirih kepada ayah. Iya, jawab ayah. Kemudian dengan tergesa memakai pakaiannya dan keluar dari kamar mandi. Aku yang masih di dalam kamar mandi mendengar percakapan ibu dan ayah mertuaku. Ayah dari mana? Suara ibu bertanya kepada ayah mertuaku. Dari nyiram bunga di halaman belakang, Bun, jawab ayah mertuaku. Tapi, Bunda cari tidak ada? Tanya ibu mertuaku. Bunda saja yang tidak lihat, jawab ayah mertuaku dengan tegas. Aku yang mendengarkan dari dalam kamar mandi begitu gelisah. Dadaku berdebar kencang. Aku takut ibu mertuaku mengetahui perbuatanku dan ayah mertuaku.
Aku pun masih mendengarkan percakapan mereka berdua. Ada apa Bunda cari ayah? Tanya ayah mertuaku. Bunda minta tolong belikan beras di pasar, kata ibu mertuaku. Ternyata ibu mertuaku meminta ayah untuk membeli beras. Syukurlah, ibu mertuaku tidak curiga. Aku jadi lega. Aku pun melanjutkan mencuci baju. Pada sore harinya, saat aku menunggu suamiku pulang kerja di ruang tamu, ayah menghampiriku. Ya, sudah jangan malam-malam pulangnya. Besok kamu kan kerja Mas, kataku sambil mengantarkan suamiku ke pintu gerbang. Cuma sebentar kok, kunci pintunya ya. Aku bawa kunci sendiri, kata suamiku. Iya, Mas, jawabku seraya aku menutup pintu rumah. Setelah suamiku pergi, karena aku belum mengantuk, aku masih menonton televisi. Ketika lagi seru-serunya menonton TV, tiba-tiba pintu kamar mertuaku terbuka. Ternyata itu adalah ibu mertuaku. Kemana suamimu, Nak? Tanya beliau sembari berjalan ke arahku. Mau ngopi sama teman-temannya, Bu? Jawabku. Anak itu ya, besok kan kerja masih saja begadang, ujar ibu mertuaku sedikit kesal. Tadi sudah Tuti larang Bu, tapi Mas Sugeng tetap maksa, jawabku dengan tegas. Sifatnya tidak berubah, ujar ibu lalu pergi ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi ibu mertuaku bertanya kepadaku. Nak Tuti nggak mau tidur? Tanya beliau kepadaku. Iya sebentar lagi, Bu, jawabku dengan sopan. Ibu tidur dulu ya, kata beliau sambil berjalan masuk ke kamarnya. Iya, Bu, jawabku singkat. Kini tinggal aku sendiri menonton televisi sendirian. Aku sebenarnya sudah bosan dengan semua ini. Aku jenuh dengan suamiku yang tidak perhatian dan tidak peduli kepadaku. Aku jarang sekali mendapat perhatian dan kasih sayangnya. Bahkan aku mendapat kasih sayang dari ayah mertuaku. Sedih rasanya hatiku. Hormat kepada mertua tentu wajib hukumnya. Karena mertua sejajar dengan orang tua kita sendiri. Namun jangan kebablasan hormatnya. Saking hormatnya sampai mau diajak melakukan hubungan terlarang. Seperti rasa hormatku dengan ayah mertuaku, sampai aku kebablasan dan menjalin hubungan terlarang dengan ayah mertuaku sendiri. Hubungan terlarangku dengan ayah mertuaku sudah berjalan hampir 3 bulan. Sejauh ini suami dan ibu mertuaku belum menyadari kalau aku dan ayah mertuaku mempunyai hubungan spesial. Waktu itu, jam menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa suamiku akan pergi bermain game online bersama teman-temannya. Aku yang sudah tidur dibangunkan oleh suamiku. Dik, aku ke kafe dulu ya, kata suamiku yang duduk di sampingku. Iya, Mas, jawabku yang masih setengah sadar karena rasa ngantuk. Setelah berpamitan, suamiku pergi. Aku tidak tahu berapa lama aku tidur saat suamiku pergi. Tiba-tiba badanku terasa ada yang memegangi. Aku yang masih dalam keadaan setengah tersadar berkata, Mas tumben pulangnya cepat. Ujarku dengan mata masih tertutup. Aku pikir suamiku. Ini ayah, sayang. Bisik ayah mertuaku. Sontak aku kaget. Ternyata dugaanku salah. Jadi yang memegangi tubuhku adalah ayah mertuaku. Aku yang kaget spontan berteriak. Ayah! Teriakku. Mendengar teriakanku, ayah mertuaku cepat-cepat keluar dari kamarku. Mungkin ayah takut ibu mertuaku bangun dari tidurnya. Karena memang teriakanku cukup keras. Benar saja. Tidak lama kemudian ibu mertuaku datang dan berdiri di pintu kamarku. Ada apa? Nah? Tanya ibu mertuaku sambil menghidupkan lampu kamar. Saat ibu bertanya kepadaku, belum sempat aku jawab. Ayah sudah berdiri di belakang ibu, dan memberi kode kepadaku. Ayah menyuruhku untuk tidak menceritakannya kepada ibu. Tentang yang dilakukannya saat aku tidur. Tuti mimpi buruk Bu? Jawabku sambil menundukkan kepalaku. Tadi ibu dengar? Nak Tuti panggil ayah? Tanya ibu mertuaku penasaran. Iya, Bu. Tuti ketakutan spontan panggil ayah. Jawabku dengan tenang. Oh ya sudah. Kalau takut hidupkan lampu kamarnya. Nak, kata ibu mertuaku. Iya, Bu. Jawabku singkat. Setelah itu ayah dan ibu mertuaku kembali ke kamarnya. Aku mendengar ibu bertanya kepada ayah. Ayah dari mana?
Tanya ibu mertuaku. Dari kamar mandi, Bun, jawab ayah. Apa jadinya kalau sampai ibu mertuaku tahu? Begitulah dosa itu. Nikmat dilakukan namun fatal akibatnya. Setelah itu aku tidak bisa tidur lagi. Aku mendengar suara televisi menyala. Mungkin ayah, pikirku dalam hati. Benar saja, ayah masuk kembali ke dalam kamarku. Ayah. Pekiku melihat ayah masuk ke dalam kamarku. Ayah jangan nekat ada ibu. Yah, kataku dengan suara lirih. Ibumu sudah tidur. Ayah bilang mau nonton TV. Ujar ayah mertuaku sembari duduk di sampingku. Ayah, ucap singkat. Ayah sepertinya tidak bisa membendung gejolak hasratnya. Dan pada akhirnya ayah memulai aksinya. Dengan perlakuan yang lembut terhadapku, yang membuatku makin terjerumus ke lembah kenikmatan. Aku terbelalak ketika ayah tiba-tiba memeluk dan menciumku. Tangannya dengan cekatan melepaskan semua yang melekat di tubuhku tanpa tersisa. Mataku terpejam ketika rasa hangat kembali hinggap di tubuhku. Tubuhku tersentak setiap kali menerima dorongan dari ayah. Tanganku yang berada di samping tubuhku kini naik melingkari pundaknya. Aku melihat wajah ayah yang penuh hasrat, dan mendengar suara erangannya saat bergerak teratur. Sampai beberapa waktu kemudian, terdengar suara motor suamiku di depan rumah. Ayah, Mas Sugeng datang, kataku panik. Aduh, kok sudah datang? Ucap ayah kemudian mengakhiri aktivitasnya. Cepat keluar. Yah, pintaku kepada ayah menyuruhnya keluar dari dalam kamarku. Dengan tergesa ayah memakai bajunya dan keluar dari kamarku. Setelah ayah keluar dari dalam kamar, aku memakai kembali bajuku dan pura-pura tidur supaya suamiku tidak curiga. Tidak berselang lama, suamiku tidur di sampingku. Suamiku mengira aku sudah tidur, karena aku menutup sedikit wajahku dengan selimut. Sampai tak terasa kami pun tertidur. Keesokan paginya, aku mandi membersihkan tubuhku dari sisa-sisa semalam bersama ayah mertuaku. Setelah mandi aku menyiapkan sarapan untuk suamiku. Saat aku sedang sibuk menyiapkan sarapan, suamiku menegurku. Dik, tumben kamu mandi pagi-pagi sekali, tanya suamiku seraya duduk di kursi meja makan. Iya panas sekali, Mas. Dari semalam aku gerah jawabku dengan tenang. Dingin seperti ini kok dibilang panas, Dik? Ujar suamiku heran. Kamu mau mandi pakai air hangat, Mas? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Iya, Dik, jawab suamiku. Aku takut suamiku curiga. Apalagi aku lihat ayah mertuaku juga selesai mandi. Suamiku melihat ayah keluar dari kamar mandi dengan rambut yang basah. Loh, ayah juga gerah ya? Tanya suamiku. Iya, ayah habis merawat bunga tadi di halaman belakang. Jawab ayah mertuaku sembari masuk ke dalam kamarnya. Aku begitu takut. Takut jika suamiku mengetahui hubungan terlarangku. Tapi syukurlah suamiku tidak curiga sedikit pun. Mas, air hangatnya sudah siap, kataku kepada suamiku yang duduk di kursi meja makan. Iya, Dik. Jawab suamiku kemudian beranjak dari tempat duduknya. Saat suamiku mandi, aku kembali melanjutkan memasak sarapan pagi. Tiba-tiba ayah mertuaku menghampiriku. Seh. Suara ayah pelan memanggilku. Jangan macam-macam. Yah pintaku melihat ke arah ayah yang berdiri di belakangku. Tadi malam ayah belum selesai. Ucap ayah dengan suara lirih. Sudah sana. Yah. Nanti dilihat, Mas Sugeng. Pintaku kepada ayah supaya pergi dari sampingku. Nanti ya setelah suamimu berangkat kerja. Kata ayah sambil tersenyum. Ayah, kesana dulu nanti dilihat ibu sama Mas Sugeng. Pintaku kepada ayah. Jawab dulu, kata ayah memaksa. Terserah, jawabku dengan tegas. Mendengar jawabanku, beliau pergi sambil tersenyum senang. Bersambung.